Selamat pagi para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini Senin 5 Mei 2025 tertulis dalam Kitab Roma pasal 1 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebesaran, kekuatan, dan keilahian Tuhan itu bisa terlihat jelas dari segala karya penciptaan di muka bumi ini sebagai buah pikiran Tuhan. Sehingga seharusnya semuanya dengan gamblang bisa terlihat. Dalam surat Roma ini dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tetapi mengapa masih saja ada banyak orang yang matanya tertutup? Ada banyak hal yang menjadi penyebabnya mungkin. Kekerasan hati, kedegilan, itu bisa membuat orang tidak bisa melihat kebenaran yang seharusnya tidak sulit untuk terlihat. Pernahkah kita terpikir bahwa mungkin perilaku atau sikap hidup kita sebagai orang percaya pun bisa membawa pengaruh besar untuk mempresentasikan kebenaran? Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebab seandainya kita tidak mencerminkan sikap yang benar sebagai warga kerajaan, itu bisa menjadi batu sandungan yang membuat orang sulit menerima kebenaran. Dengan kata lain, seandainya masih ada dalih yang disampaikan untuk menolak kebenaran, salah satu penyebabnya bisa jadi karena hati Bapa belum tercermin dari sikap dan perilaku kita. Orang-orang percaya, jangan-jangan orang belum bisa melihat cerminan Kristus lewat diri kita, atau malah mendapat pemahaman yang salah akan Kristus lewat sikap kita. Tapi jangan lupa, pemirsa yang dikasihi Tuhan, bahwa kepada kita sebenarnya Tuhan telah memberikan talenta-talenta tersendiri yang tentu bisa dipergunakan untuk menyatakan kebenaran tentang Tuhan kepada orang-orang lain. Dengan kata lain, orang bisa mengenal Tuhan lewat diri kita. Orang bisa memuji Tuhan lewat cara hidup kita. Sebaliknya, orang bisa pula mendapatkan pemahaman-pemahaman yang salah lewat perilaku kita yang tidak terpuji dan bertentangan dengan firman Tuhan. Yesus sudah mengatakan bahwa hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang percaya. Sejauh mana kita serius mengaplikasikan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari akan memberi pengaruh terhadap sejauh mana orang bisa mengenal Kristus secara benar. Pemirsa dikasihi oleh Tuhan, ini saatnya bagi kita untuk memeriksa diri sampai sejauh mana kita sudah mencerminkan kebenaran lewat sikap hidup kita. Tingkatkan yang baik, terus berproses, sehingga kita semakin mencerminkan Kristus. Sedang yang jelek harus sesegera mungkin kita perbaiki. Pertanyaan, mampukah saya menjadi sebuah cerminan Kristus yang baik? Atau jangan-jangan saya masih merupakan batu sandungan bagi orang banyak, harus tetap
kita ingat dalam segala sesuatu yang kita lakukan atau kita tunjukkan dalam hidup ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya bisa menjadi sumber bagi orang lain untuk mengenalnya secara benar. Tidak sekedar mengenal sosok Tuhan yang kita sembah, tetapi juga memuliakan dan memujinya. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita emban dalam proses perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, karena Tuhan telah mengingatkan kami hari ini, agar kami mencerminkan sikap perilaku teladan dari Yesus Kristus untuk dikenal semua orang melalui cerminan pribadi kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati seluruh umat-Mu yang berada dimanapun mereka saat ini bekerja dan beraktivitas. Tuhan memberkati mereka. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.